profesi, ciri-ciri dari profesi, dan akuntansi sebagai profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal, dan memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu. Jadi apa sih ciri-ciri dari profesi? Yang pertama, dia memerlukan keahlian khusus, pendidikan dan pelatihan formal, memiliki kode etik, bertanggung jawab sosial, diakui oleh organisasi profesi, dan mengutamakan pelayanan. Jadi, akuntansi sebagai profesi. Akuntansi termasuk profesi karena dia memerlukan keahlian dan pendidikan khusus yang diatur oleh kode etik atau IAI. Yang kedua, dia karena diakui oleh organisasi profesi. Dan yang ketiga, dia bertanggung jawab menyajikan informasi keuangan yang andal dan jujur. Hai, aku Firman Najla. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi, mulai dari etika, norma, serta kode etik. Nah, untuk yang pertama, kita ada etika. Etika itu adalah cabang filsafat yang dimana membahas tentang nilai-nilai dan norma moral. Nah, hal tersebut menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak serta berperilaku. Nah, etika itu juga membantu kita mengetahui baik buruk, benar salah dalam kehidupan bermasyarakat serta profesional. Untuk yang kedua, kita ada norma. Norma itu adalah aturan dan ketentuan dalam suatu masyarakat untuk mengatur individu sehingga perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut. Nah, dalam konteks profesi, norma itu menjadi acuan pedoman umum untuk tata tertib, keadilan, serta keharmonisan dalam anggota profesi maupun terhadap klien. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada kode etik. Kode etik itu adalah aturan-aturan atau prinsip-prinsip dan juga hal tersebut disusun lalu disepakati bersama oleh suatu kelompok profesi. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengatur anggota-anggota dalam profesi tersebut dalam menjalankan profesionalismenya. Nah, untuk apa sih kode etik tersebut? Kode etik tersebut untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Oke, bye-bye. Terus apa aja sih prinsip-prinsip etis dari profesi akuntansi? Yang pertama, dia ada tanggung jawab moral. Akuntan harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas pekerjaannya karena laporan keuangan mempengaruhi keputusan banyak pihak. Kemudian independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi adalah bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Artinya tidak ada yang bisa memaksakan. Kemudian ada objektivitas, bersikap netral, tidak memihak atau dipengaruhi kepentingan pribadi. Kemudian ada kepentingan publik dan konfidensialitas. Apa sih kepentingan publik dan konfidensialitas itu? Kepentingan publik itu, akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya klien atau perusahaan. Kemudian konfidensialitas, menjaga kerahasiaan informasi klien, tidak membocorkan tanpa izin hukum atau profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses berpikir secara sadar untuk memilih tindakan yang benar secara moral. Meskipun tidak selalu yang paling mudah atau yang paling menentukan, ini penting banget terutama dalam kerja bisnis atau kehidupan sosial. Karena kita sering dihadapkan pada dilema seperti mana sih yang paling benar, mana sih yang baik, ataupun mana yang tidak merugikan. Kenapa kita butuh proses etis? Karena tidak semua pilihan punya jawaban hitam dan putih. Kadang ada yang namanya kepentingan pribadi versus kepentingan bersama, ataupun tekanan dari atasan versus nilai pribadi, dan juga aturan hukum versus moralitas batin. Tanpa proses, orang cenderung memilih yang cepat, bukan yang benar. Di sini saya akan memberikan 5 langkah proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama, ada identifikasi masalah etis. Pertama-tama, sadari bahwa kamu sedang menghadapi dilema.
Dan juga tanyakan apakah ini hanyalah masalah teknis atau ada konsekuensi moral. Contohnya ada diberi uang terima kasih oleh klien. Ini tuh hadiah biasa atau termasuk gratifikasi. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Kamu perlu fakta yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak. Seperti siapa saja yang terlibat, dan juga apa akibat bagi pihak yang lain. Contohnya, apakah perusahaanmu mengizinkan menerima hadiah dari vendor? Dan yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Dari sudut etika, bandingkan berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan prinsip etika. 3 pendekatan yang umum itu ada utilitarianisme, pilihan yang memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Dan yang kedua, hak individu, jangan melanggar hak siapapun. Yang ketiga, keadilan dan kewajaran. Apakah semua pihak diperlakukan adil? Contohnya, menolak bonus vendor mungkin tidak menyenangkan, tapi itu adil bagi semua rekan kerja dan juga menjaga integritas. Dan poin keempat adalah ambil keputusan. Ini membutuhkan keberanian moral melakukan yang benar walau mungkin beresiko ataupun tidak populer. Dan yang kelima, kita akan mengevaluasi dan refleksi. Setelah keputusan dibuat dan dijalankan, tujuan refleksi adalah belajar dari pengalaman agar kamu lebih tangguh di dilema berikutnya. Dan kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu pengambilan keputusan etis itu seperti kompas moral. Kita perlu sadar, berpikir jernih, dan berani bertindak sesuai prinsip. Etika bukan soal tahu mana yang benar, tapi juga mau melakukannya. Terima kasih.